Selamat pagi, selamat mengawali hari ini di hari Rabu tanggal 2 Februari 2022. Hari ini gereja merayakan pesta Yesus yang dipersembahkan di Bait Allah. Semoga hari ini kita mengawali hari yang penuh dengan berkat dan juga mengawali hari penuh dengan sukacita. Semoga di awal bulan ini, karena kita masih tanggal 2, semoga semangat, kebahagiaan dan juga segala hal yang positif senantiasa kita rasakan di awal hari ini. Selamat untuk Anda semua yang hari ini mungkin merayakan hari-hari spesialnya, entah itu ulang tahun atau mungkin juga hal-hal yang lainnya, yang tentunya semoga kita semua bersyukur karena berkat itu. Dan semoga karena kesempatan hidup baru yang kita boleh rasakan juga menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk mengawali hari ini dalam syukur. Lebih-lebih gereja hari ini merayakan pesta di dalam sukacita dan kebahagiaan di saat Yesus dan juga Yosef mempersembahkan bayi Yesus di Bait Allah. Pada pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah, hari ini kita akan membaca dan merenungkan Injil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai dengan 40. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yosef membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, Hana pun datang ke Bait Allah dan bersyukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat,
penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudari-saudara sekalian, di dalam hidup kita pasti memiliki banyak sekali pengalaman yang kita rangkum di dalam pengalaman dan juga dinamika hidup kita. Di dalam dinamika hidup kita selalu akan bertemu dengan pengalaman yang indah, pengalaman yang baik, pengalaman yang penuh dengan sukacita, yang membuat hari-hari kita itu diwarnai dengan syukur yang seperti bunga-bunga yang bermekaran di pagi hari, di taman, di tempat-tempat yang indah. Atau kita juga pernah berjumpa dengan pengalaman yang mungkin tidak menyenangkan hati kita, dengan pengalaman yang mungkin kita sebut sebagai pengalaman yang buruk, atau sebuah kesempatan untuk kita mengalami bahwa ternyata hidup kita tidak selalu diwarnai dengan segala sesuatu yang indah. Kita berjumpa dengan pergulatan, kita berjumpa dengan situasi sulit, kita mungkin juga berjumpa dengan ujian-ujian hidup kita, termasuk mungkin pengalaman-pengalaman yang menyakitkan hati. Hari ini dinamika perasaan itu dirasakan secara penuh dan juga semuanya dirasakan dalam satu waktu oleh keluarga kudus, Yesus, Maria, dan juga Yosef. Di saat Yesus dipersembahkan oleh orang tuanya, Maria dan juga Yosef, ke bait Allah, di dalam persembahan itu mereka membawa sebuah syukur, membawa sebuah kegembiraan, membawa sebuah kebahagiaan sebagai orang tua muda yang mempersembahkan anaknya kepada Allah. Kita bisa melihat, membayangkan, atau bermeditasi atau berkontemplasi tentang perasaan yang dirasakan oleh Maria dan Yusuf saat itu. Betapa bahagia dan sukacitanya mereka mengandung seorang anak selama 9 bulan, lalu melahirkan di dalam sebuah kesederhanaan, kemudian mulai menimang-nimang anak ini dan akhirnya mempersembahkan kepada Allah. Lebih-lebih mereka sadar bahwa mereka terpilih untuk menjadi orang tua yang istimewa. Mereka membawa rasa sukacita, rasa syukur itu ke hadapan Tuhan bersama dengan persembahan yang mereka bawa, yaitu sepasang burung tekukur. Dari situ kita melihat ada perasaan sukacita, kegembiraan. Dan kegembiraan itu ternyata lalu terbagikan kepada orang-orang yang mereka jumpai, khususnya bagi Hana dan juga bagi Simeon yang sudah sekian lama menantikan Mesias, menantikan orang yang terurapi dan sekarang ada di hadapan mereka walaupun masih bayi. Kebahagiaan, sukacita dari keluarga kudus ini ternyata nyetrum, bisa dirasakan oleh orang di sekitarnya. Kita pun juga diajak untuk membangun kebahagiaan, membangun sukacita, membangun sebuah kebahagiaan di dalam hati, supaya kebahagiaan dan energi positif itu juga bisa dirasakan oleh orang di sekitar kita. Kita mungkin kerap kali mengatakan, saya tidak bisa bahagia karena saya sedang punya tanggung jawab yang besar. Di saat kita mengerjakan sesuatu, kerap kali energi kita habis untuk mengerjakannya. Sampai-sampai kita lupa untuk bahagia. Kita berpikir bahwa semuanya harus sempurna, semuanya harus perfect, sampai-sampai kita lupa untuk mengisi energi diri kita, untuk memberikan kebahagiaan pada jiwa kita. Kalau kita mencoba untuk membayangkan, Maria dan juga Yusuf juga tahu tanggung jawab yang mereka dapatkan. Mereka tahu apa yang harus mereka emban. Mereka tahu tentang tugas besar untuk mendidik dan juga membesarkan seorang putra Allah. Mereka tahu dengan apa yang harus mereka lakukan sebagai orang tua. Kalau mereka hanya fokus pada tanggung jawab itu, mereka mungkin akan mengatakannya sebagai sesuatu yang berat, mengatakannya sebagai sesuatu yang sangat sulit. Tapi nyatanya Maria dan Yusuf di dalam kesadaran akan tanggung jawabnya tetap
menjalaninya dalam kegembiraan, di dalam sukacita, di dalam rasa bahagia. Dan kebahagiaan itu akhirnya bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Saudari-saudara sekalian, hidup kita tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab. Hidup kita tidak akan pernah lepas dari tugas dan banyak hal yang harus kita kerjakan. Entah itu besar, entah itu kecil, entah itu yang sederhana atau mungkin sesuatu yang kompleks, yang rumit, atau mungkin sesuatu yang biasa-biasa saja. Maka mari kita menjalani dan juga mengerjakannya di dalam kebahagiaan. Kita boleh berpikir untuk mendapatkan kesempurnaan, tapi jangan pernah lupa untuk menjalaninya di dalam kebahagiaan dan sukacita. Semoga pagi hari ini dalam kebahagiaan dan sukacita yang boleh kita rasakan, karena kita boleh mengawali hari baru di tanggal 2 Februari 2022, kita juga bisa membagikan kebahagiaan itu kepada sesama kita. Dan semoga karena itu kita juga menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat menjalani hari ini, selamat berbahagia di dalam tugas dan pekerjaan kita semua. Semoga kita menjadi sumber bahagia bagi banyak orang, khususnya orang-orang di sekitar kita. Selamat pagi dan semangat pagi hari ini.